Pemirsa Gospot, sejak resmi bercerai dari Albila Jelita, kehidupan presenter beken Indra Bekti selalu menjadi sorotan, apalagi kondisinya selalu drop dan harus kembali warawiri ke rumah sakit. Ya, pasca menjalani operasi dan bisa kembali beraktivitas, Bekti masih rutin menjalani serangkaian terapi. Namun kondisi itu sepertinya tak terlalu berpengaruh banyak. Ia masih merasakan sakit di bagian kepala. Keluhan itu juga sering ia utarakan kepada Aldila Jelita. Meski demikian, Bekti biasa ia disapa mengaku lega. Pasalnya, salah satu matanya kembali bisa jelas melihat setelah menjalani tindakan operasi kecil. Ya alhamdulillah kesehatan sih terus membaik. Kemarin udah ke dokter, kita dilihatin gimana untuk mata dan segala macam. Udah alhamdulillah banget karena mata kan baru tanggal 15 April kemarin ada tindakan dibersihin lagi kan untuk darah dari mata. Alhamdulillah udah bisa lihat sekarang. Biasanya kalau mata kiri ini lihat mata kiri biasanya melihat kalian nggak ada hidung nggak ada mata gitu kan. Kalau sekarang alhamdulillah udah bisa lihat komplit gitu, alhamdulillah. Ya perasaan ya kalau yang namanya pisah kan pasti sedih ya. Nggak ada, kalau aku sih bilang plong enak nih kayaknya nih pisah kayak gini, ya enggak lah, ada rasa sedih ya di situ sih. Cuman ya mungkin ya Allah kasih ini dulu lah mungkin supaya aku belajar dulu lagi seperti apa sih sebenarnya hubungan yang baik itu gitu. Itu satu sama lain kita tetap komunikasi, kita tetap saling kasih masukan gitu ya. Ya akhirnya seperti sekarang ini kita masih terus bisa sama-sama, terus bisa calling-callingan, telepon-teleponan gitu. Jadi gak ada yang berantemnya gimana gitu, misalnya ada konflik apa yang gimana gitu, sehingga pokoknya saling kadang tuh karena ego masing-masing gitu, makanya gue gak mau lu telepon duluan atau gue gak mau ini begini gitu misalnya. Enggak, sama sekali kita sama-sama saling rangkul ya, menerima, saling rangkul walaupun sudah berpisah tapi tetap rangkulan bersama dengan, dan kebetulan juga ya bundanya juga support anak-anak, support suaminya juga walaupun suaminya mantan suaminya terus support sehatnya. Nah, jadi itu yang membuat aku jadi bisa sekuat sekarang. Yang penting istirahat ya, tidurnya cukup, itu yang paling penting. Kalau udah tidurnya kurang tuh pasti tar pusing, karena masih kadang-kadang suka pusing tuh, suka kebanyakan. Udahlah, kalau bapaknya setiap saat, setiap hari nanyain dia WA-an, sama aku juga masih nanyain mata sama operasi terakhir juga aku yang nemenin juga gitu. Terus alhamdulillah sekarang lagi ke herbal lagi, ke Cipaulin juga alternatif. Alhamdulillah baik kok, sekarang dia udah bisa lihat, udah bisa nulis, udah bisa WA-an, biasanya kan cuma nelpon. Ini udah bisa WA-an, jadi kalau nggak bisa teleponan dia udah bisa balas WA. Doain biar cepet bisa kembali pulih, bisa kembali kerja, bisa kembali aktivitas lagi gitu. Meski statusnya sudah bukan lagi suami dari Aldila Jelita, namun Bekti masih bisa berkomunikasi dengannya. Itulah yang membuat Bekti merasa tak memiliki rasa perbedaan dari sebelumnya. Apalagi komunikasi itu semakin rutin dilakukan oleh Bekti, ia tak bisa menahan rindu kepada anak-anaknya. Rindu itu selalu berkecamuk di dalam diri Bekti. Sambungan video call tak lantas membuat Bekti puas. Bahkan ia berharap bisa bertemu dengan kedua anaknya dan Dila sesering mungkin. Lebaran kemarin ketemu ya. Halal. Terakhir Selasa kemarin itu ya. Selasa kemarin ketemu sama anak-anak gitu ya. Sebelum mereka masuk sekolah ya, kita udah ketemuan. Terus alhamdulillah deh, pokoknya tinggal kayaknya gak ada yang banyak yang berubah, sepertinya cuman pisah rumah aja. Ya kan, sama bunda nih, sekarang nih mau ketemu sama bunda nih. Gitu ya. Banget, kalau kangen mah selalu ya gitu. Kayak mau ketemu tiap hari. Kayak aku pokoknya tiap hari tuh pasti ada video call, ada teleponan. Tidak dibatasi ya, Babang? Enggak dibatasi. Maksudnya kalau jam 1 Kapanpun pagi ketemu, juga jangan juga sih. Jadi ya sebenarnya kan mereka sekolah ya. Kalau misalnya sekolah, aku nggak bisa kapan aja ketemu. Cuman maksudnya kalau memang ternyata mereka bisa waktunya bagus, waktunya bisa sama-sama kita ketemuan, kenapa enggak kita waktunya kita tentuin gitu. Ini tanggal segini kita ketemuan ya, itu udah janjian tuh sama bundanya.
oh oke, kita ketemuan. Anak-anak dah pasti senang, ayah kita tetap ketemuan ya ayah, ntar kita apa kek ya, nonton biasanya, main-main sama apa time zone kek apa kek gitu, makan kek gitu. Dari situ mereka kita saling curhatan, anak-anak cerita tentang sekolahnya seperti apa gitu. Wajar jika Bekti sangat merindukan Dila, apalagi ia cukup lama membingkai mahligai rumah tangga bersama Dila. 12 tahun mereka tinggal satu atap. Lantas, apa yang dirindukan Bekti dari Dila? Benarkah banyak hal yang tak bisa tergantikan dari sosok Dila? Kangen juga sih gitu kan. Ayah, ini lagi tidur gini enak. Ayah, tunggu dulu ayah, ntar begini. Ayo ayah makan. Kangennya tuh adalah kalau di rumah tuh aku tiduran di kasur, Bunda di sebelah kiri itu duduk pakai tempat duduk, dia suapin aku gitu. Oke. Kayak raja ya gitu. Dia suapin terus dia makan juga sendiri gitu, terus dia suapin gitu. Akunya gitu. Kita punya Allah ya, kita punya Tuhan. Itu sih yang paling penting, bahwa ini adalah pastinya Allah punya rencana yang baik dengan adanya kita seperti ini gitu. Nah, tentunya kita ada waktu buat introspeksi, terus kita mungkin bisa curhat sama Allah, kita bertaubat ya sama Allah ya, itu yang paling penting gitu. Jadi mungkin kalau misalnya aku nggak diingetin kayak gini, mungkin ya lupa sama Allah mungkin kayak gitu. Ya kita kan sama-sama ya masih saling ngebutuhin, saling nanya kabar. Aku juga masih kepikiran kondisi dia kan gitu. Jadinya pengen tahu kalau dia lagi sakit gitu tuh, aku pengen tetap tahu kondisinya gitu. Ya sih alhamdulillah sebenarnya tidak ada bedanya, WA-an, video call-an masih tetap sama, cuma covernya ya udah nggak suami istri aja gitu. Dila dan Bekti sama-sama masih menikmati kesendiriannya. Meski kadang kenangan saat masih memberai kebersamaan begitu lekat bagi keduanya. Lantas benarkah tak ada niatan bagi Bekti dan Dila untuk mencari pendamping hidup? Benarkah alasan tak ingin mencari tambatan hati baru secepatnya lantaran keduanya masih ada hati yang terpagut untuk kembali bersatu? Oh, ya Atau pokoknya buka diri aja dulu ya. Aduh, enggak dulu. Ya, makanya saat ini belum gitu. Tapi ya kita nggak tahu rencana Allah gimana intinya. Intinya urus anak-anak, balik kerja gitu, dan urusan-urusan yang masih belum selesai gitu intinya. Ya, pokoknya saya pengen Dila bisa menikmati kesendiriannya dulu sama anak-anak, sama keluarga. Karena kan selama pernikahan kan dia banyak yang diurus kan, nggak cuman keluarga inti, ada suami. Ya lebih pokoknya sekarang pasrahin aja semua sama Allah, udah kita jalanin hidup ini dengan seikhlasnya lah gitu ya, dengan legowo. Kita mau gimana lagi sih, ya juga udah ya berikin ini memang jalannya Allah juga ya gitu kan. Dengan seperti ini mungkin ada pelajaran yang mesti dipetik juga dari kejadian ini. Jadi ya kita legowo aja dulu, tapi tetap kita hubungan baik sama keluarganya, Dila juga sama Dila juga, anak-anak apalagi khususnya anak-anak kan nggak ada yang bekas anak ya namanya ya. Kalau bekas istri ada gitu, bekas suami ada. Nah tapi alhamdulillahnya kita kerja sama bareng untuk melihat supaya anak-anak bisa tumbuh bagus gitu kan, secara psikologisnya juga gitu. Di tempat terpisah, kabar baik tengah menyelimuti pasangan YouTuber Jess No Limit dan Siska Cole. Baru-baru ini, Siska membagikan kebahagiaannya lewat laman video berbagi miliknya jika ia tengah berbadan dua. Sejatinya, Siska tak yakin jika di rahimnya ada janin buah cintanya dengan Jess. Namun akhirnya ia mencoba menggunakan alat tes kehamilan. Dan benar saja, 2 garis merah terlihat di alat itu. Hal itu membuatnya bahagia. Saking bahagianya, ia membagikan momen itu kepada sang suami. Melihat 2 garis merah di alat tes kehamilan, Jess No Limit tampak terkejut, seperti tak percaya jika ia bakal menjadi seorang ayah. Mau surprise Justin.
juga nggak tahu gitu aku beneran hamil 100% atau tidak. Sekarang Justin lagi urusin internet, ada orang internet yang lagi benerin internet di rumah kita. Justin lagi lumayan sibuk buka jadi gini guys, nah, kita celupin ke pipis di sini aku sudah ada pipisnya, aku sudah pipis di wadah gitu guys. I'm doing this in Justin's gaming room. Oke guys, jadi kita celupin ya, tapi obviously aku nggak bisa tunjukin ke kalian because it's gross. Oke, jadi aku pakai timer ya guys. Ini aku celupin ya guys, 20 detik. 1, 2, 3. Oh my god. Samar tuh beneran akurat guys. Guys, seperti kalian bisa lihat di sini tulisannya pregnancy-nya 1-2, ini artinya masih 1-2 minggu, masih sangat-sangat early. Gimana ya? Excited nggak? Excited banget. Tadi aku udah tes, Terus hasilnya I'm pregnant. iya tadi 1-2 minggu. Ya. Iya. Harus nurut ya kalau aku ngasih tahu yang benar ya. Tangis haru Jess No Limit pecah. Ia masih tak menyangka jika sebentar lagi bakal menjadi seorang ayah. Karena sudah tahu jika istrinya hamil, Jess No Limit melarang sang istri untuk makan makanan mentah. Hal itu tentu saja membuat Siska murung. Apalagi makanan mentah khas Jepang menjadi kegemaran Siska Cole. Meski berat dan ini juga demi kebaikan sang janin, Siska pun akhirnya manut seperti apa yang dikatakan sang suami. Oh, yang tadi malam. Iya, semalam. Itu beneran loh, ada suara. Tapi kalau masih kecil gitu belum ada suara ya sebetulnya. Jangan makan bentar dulu, Oyster. nggak boleh. Boleh, cuman matang, cuma harus dikit banget juga. Ini. Apa itu? Jangan dulu, itu nggak boleh mentah-mentah yang. Kita harus jaga ini anak kita. Oh, jadi kalau ibu hamil tuh susah juga ya, kayak nggak Iya. boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Iya bener, Aku perjuangannya. suka makan. Pemilik nama lengkap Tobias Justin ini bersyukur wajahnya begitu sumringah pun dengan Siska. Siska berharap jika anaknya kelak berjenis kelamin perempuan. Lantas bagaimana dengan Jess? Kalau menurut Ayang, nanti yang lahir cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Aku senang banget, aku bersyukur banget sama Tuhan gitu ya. Kita dikaruniakan anak gitu ya. Jadi bersyukur ya Ayang, bersyukur nggak? Iya, bersyukur. Iya, terima kasih Tuhan Yesus. Kita udah diberi kesempatan untuk punya anak. Kita akan berusaha sebaik mungkin untuk yang menjaga anak ini, membesarkan anak ini dari dia ada di sini ya. Harus dijaga nih ya, harus kita jaga bersama-sama papa dan mama. kita sebut diri kita nanti papa dan mama lah ya. Papa dan mama tidak sabar untuk melihat kamu lahir. Tak hanya Siska dan Jess yang berbahagia,
Pasangan selebriti Nadine Chandrawinata dan Dimas Anggara pun demikian. Baru-baru ini Nadine membagikan kabar bahagia jika dirinya tengah hamil anak kedua. Kabar itu ia bagikan di laman foto berbagi miliknya. Informasi mengenai kehamilan itu disampaikan di momen bahagia ulang tahun pernikahannya yang kelima. Hooray! Happy 5th wedding anniversary love and adding a little more love to our family. Tulis Nadine. Tak ayal, ribuan respon bahagia pun membanjiri kolom komentar Nadine di jejaring maya.